Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas seputar Fartcoin yang mana kalian juga masih banyak banget nih yang request di kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya buat update dan bahas lagi seputar Fartcoin ini. Dan ya, sesuai janji saya, kalau banyak yang request bakalan saya usahakan nih buat update dan bahas lagi gitu. Dan per video ini saya record yaitu tepatnya di tanggal 24 Mei tahun 2025. Seperti yang kalian bisa lihat ya, Fartcoin ini menempati posisi ke-58 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya. Dan kalau kita coba sortir nih dari sektornya yaitu memes, di sini Fartcoin ya belum jauh berubah ya, masih berada di antara Bong dan juga Dokwivet gitu atau Wave ya untuk posisinya sendiri. Dan di sini Fartcoin seperti yang tadi saya katakan juga udah menempati posisi ke-58. Jadi ya mungkin bentar lagi masuk top 50, tapi ya kita nggak tahu lah ya. Kita bakalan bahas berbagai data juga seputar Fartcoin ini, dari segi price action mungkin sampai ke beberapa data juga yang mungkin menarik buat kalian lihat nih seputar Fartcoin. Tapi ya kayak biasa sebelum itu disclaimer alert bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini kalau kita perhatikan pertama-tama mungkin dari chartnya dulu. Nah, di sini Fartcoin kalian bisa notice ya bahwasannya mungkin yang paling kelihatan dulu deh, dia udah mendekati lagi, udah hit lagi di area supply-nya dan bahkan sebelumnya hampir kelihatannya mau breakout, tapi sangat disayangkan ternyata kita dapat rejection, teman-teman. Jadi memang belum valid 100% ya. Dan kita akan bahas beberapa hal ya seputar Fartcoin ini dan seperti biasa saya juga bakalan coba deliver dan kasih perspektif saya seputar Fartcoin ini dari segi skenario-skenario atau posibilitas yang mungkin terjadi sama price action-nya. Tapi tentu kalian harus ingat bahwasannya ini sudut pandang saya pribadi dan POV saya semata, jadi mungkin aja keliru dan maka dari itu harus banget nih kalian buat analisa mandiri dan do your own research gitu. Dan di sini pertama-tama kita bisa mengamati ya, sebelumnya juga saya ada gambarin untuk area minor atau area important yang cukup minor ya. Di sini sempat jadi area resistance yang cukup minor, kemudian di sini jadi area support yang cukup minor. Ternyata Fartcoin ini eee, me-recreate atau melakukan pola yang sama kembali, di mana kalau teman-teman perhatikan di sini kalau kita perlebar buat chart-nya, nah kita mungkin lebih zoom aja. Nah, di sini sebenarnya kalau kita pindahin ke atas ini juga terjadi lagi teman-teman, ya let's say di sekitaran sini lah ya. Nah, di sekitaran sini dan kita coba adjust, nah lebih kurang seperti ini teman-teman. Nah, kayak gini lah ya kira-kira. Di mana kalian bisa lihat nih di sini kejadian lagi ketika di sini jadi resistance and then setelah di breakout untuk minor resistance-nya dia berubah jadi support nih yang cukup minor di bawah sini gitu. Jadi memang Fartcoin ini so far kita mendapatkan bullish structure yang cukup bisa diamati dengan detail ya. Kalian bisa lihat di sini dia cukup baik untuk create bullish structure-nya dan terus naik dan bahkan dia bergerak dalam, parallel channel yang nanjak gitu ya, yang bergerak ke atas gitu, teman-teman. Jadi di sini ada beberapa posibilitas tentunya yang mungkin aja terjadi sama Fartcoin ini, di mana yang pertama, dia atau Fartcoin lebih tepatnya ya, untuk Fartcoin ini sendiri udah hit di area resistance kembali gitu, sebelum memang di bagian sini nih. Nah, di ketika sebelum-sebelumnya di sini juga dia sempat menguji ya atau testing di area resistance ya, yang mana area resistance ini udah cukup lama saya gambar. Nah, kalian bisa lihat di sini ya memang resistance ini menahan pergerakan Fartcoin cukup banyak ya, yang ya kalian bisa lihat di situ lah ya. Cukup banyak pergerakan Fartcoin yang memang tertahan sama area resistance yang cukup major ini dan sekarang kita lagi testing lagi, namun memang dalam beberapa waktu terakhir seperti kita dapat rejection nih dan belum bisa dikatakan 100% valid breakout. So di sini kita harus menunggu konfirmasi ya, tapi mungkin buat teman-teman yang quote on quote sudah dapat barangnya tanda petik di bawah teman-teman, ya misalkan kalian udah akumulasi di sini atau mungkin, di sini teman-teman udah akumulasi dan mungkin buat teman-teman yang nonton video saya sebelumnya, ya mungkin kalian udah pada cuan ya teman-teman, apalagi ngikutin saya sejak lama gitu. So ya congratulations buat kalian, tapi bukan berarti, eee, apa argumen dan pendapat saya itu pasti bener, nggak juga, kalian juga harus analisa mandiri dan riset mandiri juga. Di mana di sini kalau kita coba perhatikan lebih detail ya teman-teman, seperti yang saya katakan di sini Fartcoin kan bergerak dalam parallel channel-nya nih. So dalam skenario pertama atau mungkin dengan adanya rejection ini, di skenario pertama ada potensi nih buat Fartcoin mungkin aja, coba untuk koreksi lagi, mungkin aja mendekati ke ujung bawah parallel channel-nya seperti yang sebelum-sebelumnya nih, di mana teman-teman harusnya tahu ketika terbentuk parallel channel seperti ini, ya ketika dia berada di ujung atas nih parallel channel-nya, nah seperti ini, ya suatu koin tertentu atau suatu aset tertentu nih ada kecenderungan gitu ya buat,
terkena rejection atau terkena koreksi gitu. Dan sebaliknya ketika dia berada di ujung bawah dari parallel channel-nya ya kalian bisa lihat adanya penguatan ya. Kalian bisa lihat di sini juga adanya rebound gitu setiap kali dia menyentuh batas bawah dari parallel channel-nya. So di sini ada potensi memang Fartcoin ini hit di batas bawahnya lagi. Sekaligus juga memang bisa aja nih tanda petik dia menguji lagi nih di area minor supportnya yang ada di sini. Yang mana sebelumnya kan sempat juga menahan nih. Kalian bisa lihat di sini jadi support, and di sini jadi resistance, dan di sini juga sempat jadi resistance gitu ya, teman-teman. Namun sebenarnya kalau misalkan kita coba gambarin lagi juga, sebenarnya di sini bisa juga loh teman-teman terbentuk hal yang serupa gitu. Jadi ya mungkin aja di sini juga bisa terbentuk eee, minor support. So teman-teman juga harus perhatikan hal tersebut ya, karena memang pergerakan Fartcoin ini cukup dapat diamati. Dan skenario pertama seperti yang saya katakan ada potensi buat dia ke retrace atau terkoreksi, ya mungkin aja bisa ke ujung bawah parallel channel-nya atau ke support-nya nih, ke minor support-nya yang ada di bawah sini. Namun di sisi lain kalian juga harus ready apabila memang Fartcoin ini ternyata menguat teman-teman, yang mana jika Fartcoin berhasil breakout dari supply area-nya seperti yang sudah lama saya katakan, di mana supply area ini merupakan salah satu target yang realistis buat Fartcoin. Teman-teman boleh banget nonton video-video pembahasan saya yang sebelumnya juga, di mana di situ saya katakan dengan jelas. Dan saya juga mengatakan bahwasannya ketika Fartcoin ini breakout dari supply area-nya, maka ini akan menjadi indikasi yang sangat bullish buat Fartcoin, dan tanda petik atau tanda kutip ada potensi teman-teman Fartcoin ini untuk melaju ke level-level harga yang lebih tinggi lagi gitu. Dan mungkin salah satu level harga yang realistis buat dikunjungi Fartcoin lagi dalam jangka waktu menengah hingga jangka waktu panjangnya, ya mungkin aja kalau kita perhatikan di sini, ini kan ada semacam titik all time high-nya lah ya yang body-nya gitu ya di sekitaran sini. Nah, mungkin ada potensi nih ini juga deket di kisaran area psikologis ya di sekitaran $2,15 gitu. Jadi memang ada potensi untuk Fartcoin bisa aja nih mengunjungi titik all time high-nya lagi gitu ya, yang ya di sekitaran sini gitu ya, apabila memang tanda kutip Fartcoin ini berhasil breakout dari supply area ini, dan itu adalah posibilitas yang kedua. Tapi di sini tentunya kita harus menunggu konfirmasi ya, bahwasannya supply area ini harus valid dulu nih atau memang benar-benar di breakout gitu. Dan ya mari kita tunggu mungkin dalam beberapa waktu ke depan, di mana kalau kita perhatikan juga Stochastic RSI ini berada dalam kondisi yang sedang climbing up, saya cukup suka. Jadi ya memang ada berbagai skenario tadi yang mungkin terjadi sama Fartcoin, so teman-teman juga wajib banget untuk pantau nih, apalagi buat kalian yang memang tertarik sama koinnya gitu. Dan di sini mungkin kalau teman-teman yang bertanya apakah bisa kembali turun nih? Ya nggak ada yang nggak mungkin teman-teman, di mana kalau misalkan Fartcoin ini ternyata ke-breakdown dari area demand zone atau area demand yang mana menahan pergerakan harga sebelumnya, di mana ini area support minornya, ya tentu ada potensi Fartcoin ini bisa turun lagi ke level-level harga yang lebih rendah gitu. Tapi dengan momentum yang saat ini, ya I think ya, buat Fartcoin ya bisa aja mungkin secara skenario ya, paling realistis adalah skenario yang pertama atau yang kedua gitu. Jadi antara dua skenario itu I think adalah skenario yang cukup punya probabilitas besar untuk terjadi gitu ya. Dan untuk skenario yang ketiga yang mana dia bisa aja turun ke bawah, ya let's say ke demand area ini, itu bukan berarti nggak mungkin, tapi ya dengan kondisi yang ada sekarang, mungkin secara probabilitas lebih kecil lah daripada skenario pertama dan yang kedua gitu, untuk rate probability-nya gitu ya. Dan itu untuk price action, namun di sini kalau kita coba perhatikan lagi dari beberapa data seputar Fartcoin, di mana di sini kalau mungkin ya, kita coba pindah nih untuk ke data derivatifnya, di mana seperti biasa saya cukup suka sama data derivatif dari Fartcoin, di mana dalam 24 jam terakhir kalian bisa lihat yang terlikuidasi sekitar $3 million teman-teman untuk value-nya yang terlikuidasi di Fartcoin, dan ini didominasi justru oleh long position. Di mana kalau kita perhatikan ya, padahal kan sebenarnya teman-teman di chart-nya ini dalam jangka waktu menengah hingga panjangnya kan sebenarnya cukup bullish ya, tapi ya kalian bisa lihat nih banyak orang atau banyak pelaku pasar yang memang over leverage, sehingga ketika kena penurunan yang seperti ini, ya meskipun ini juga penurunannya lumayan teman-teman, pasti teman-teman ya. Kalau kita ukur ya 9%, lumayan lah ya 9-10% gitu. Tapi ya kalau over leverage tentunya akan menjadi ya senjata makan tuan yang cukup signifikan ya. Jadi harapannya teman-teman jangan sampai over leverage, manfaatkan apabila teman-teman memang trading di mungkin derivatif market, ya harapannya kalian memanfaatkan leverage dengan bijak, atur portofolio kalian teman-teman, karena manajemen portofolio adalah hal yang bahkan bisa dikatakan wajib ya teman-teman, dan kalian harus banget nih untuk manage portofolio kalian dengan baik, karena saya tahu portofolio kalian itu nggak gampang teman-teman dicarinya, uang kalian tuh nggak gampang dicari gitu ya. Dan di sini kalau misalkan kita lihat di bagian volume, dalam beberapa waktu terakhir volume Fartcoin juga menguat sekitar 27% teman-teman, tapi memang open interest-nya mengalami pelemahan gitu ya, sekitar 9%. Dan di sini kalau kita perhatikan juga, nah di analytics-nya
Ya Farcoin juga nggak jauh beda teman-teman, memang dari bulan Maret dia udah cukup bullish dan bahkan sampai ke bulan Mei ini dia juga masih bullish teman-teman, di mana setidaknya di bulan Mei ini, setidaknya sampai ke tanggal 24 Mei inilah ya, kita nggak bisa ngomong jauh-jauh karena memang masih ada sekitar 6 hari lagi di bulan Mei. Tapi ya setidaknya di tanggal 24 Mei ini Farcoin returnnya udah 18,6% nih dari sejak awal Mei gitu. Yang menjadikan return kuartal 2 dari Farcoin ini salah satu yang juga bagus teman-teman, di mana di angka 200-an persen gitu ya, tepatnya di 224,4% gitu. Tapi ya gimana menurut teman-teman seputar Farcoin ini? Apakah menurut kalian ini masih menarik? Dan gimana menurut kalian potensinya di bulan-bulan mendatang nih? Let's say di bulan Juni dulu deh yang paling dekat gitu. Boleh komen dan kasih pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan kayak biasa juga buat teman-teman yang mungkin mau request analisa koin, feel free kalian bisa request aja langsung di kolom komentar di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan buat teman-teman yang mungkin juga mau mampir nih ke sosial media saya, kalian boleh banget nih mampir ke bio account TikTok ataupun Instagram saya, atau link yang tertera di channel YouTube saya, atau link yang tertera di deskripsi di channel YouTube saya lebih tepatnya. Di situ kalian bisa akses Linktree, dan di Linktree saya kalian bisa mampir nih ke berbagai sosial media saya, dan juga buat teman-teman yang mau request analisa koin sekaligus support saya juga, kalian bisa mampir ke link traktir yang ada di sini. Dan mungkin itu aja buat pembahasan video kali ini. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.